Terima kasih Kapus Datinkom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, rekan-rekan wartawan sekalian. Sore ini saya akan update ya hasil kegiatan tanggap darurat penanganan bencana alam di Cianjur ini. Kemarin saya menyampaikan ke kita semua, ke rekan-rekan wartawan, bahwa ada 39 yang masih hilang. Pasti dicatat kan? Jadi yang meninggal 272. Dari 39 itu disampaikan bahwa 32 orang itu warga Cugenang dan 7 adalah yang pelintas. Itu kan tempatnya di sekitar warung Sate Sinta itu. Ternyata setelah tadi dilakukan pencarian, ternyata yang ditemukan bukan 7, ada 9 jenazah. Nah, 9 jenazah ini karena pelintas warga dari luar Cugenang, ini masih diidentifikasi arahannya dengan kejadian ini. Mohon seluruh masyarakat di sekitar Kecamatan Cugenang atau seluruh Kabupaten Cianjur atau dari luar Kabupaten Cianjur yang merasa ada anggota keluarganya yang tidak ditemukan atau hilang, segera melapor. Memang kemarin pada saat saya menyampaikan informasi, memang 7 ini kan masyarakat pelintas tertimbun dan ada saksi mata. Ternyata karena mungkin kejadiannya tiba-tiba, ternyata yang ditemukan 9. Nah, kemudian 32 orang yang masih hilang yang warga Cugenang, Kecamatan Cugenang, itu yang sudah ada by name by address-nya, sudah ada identitasnya. Hari ini ditemukan 8 jenazah. Sehingga hasil operasi pencarian dan pertolongan yang dilakukan tim SAR gabungan per hari ini mendapatkan jenazah sebanyak 17 orang. Gitu ya. Sehingga yang jumlah meninggal sampai saat ini menjadi 310 orang. Dan yang masih belum diketemukan adalah 24 orang. Nah, 24 orang ini masih dicari terus, tetapi 24 orang ini sudah jelas identitasnya. Sehingga nanti kalau ditemukan tinggal dikurangi jumlah yang hilang. Itu. Ada penambahan yang rusak, ada 363 sekolah, tempat ibadah ada 144, paskes ada 3, dan gedung kantor ada 16. Kemudian pendistribusian logistik hari ini sudah berjalan semakin baik. Bahkan untuk yang ingin mendistribusikan logistiknya langsung ke pengungsi, mungkin ada beberapa organisasi masyarakat yang meminta secara langsung, tidak harus melewati posko, meskipun sudah lapor posko, ini diizinkan tetapi dengan pengawalan kepolisian. Ini sudah mulai dikawal oleh kepolisian untuk mencegah adanya berita-berita viral ataupun potongan-potongan rekaman video yang memperlihatkan adanya penghadangan-penghadangan entah oleh warga terdampak atau oleh warga-warga lain untuk meminta barang ataupun uang. Nah, ini sudah dilaksanakan pengawalan. Kemudian kami juga per hari ini sudah mendata ulang titik-titik pengungsian
Jadi yang sudah berhasil di survei di seluruh Kabupaten Cianjur ini sudah berhasil menemukan ada 110 titik tempat pengungsian. Baik pengungsian yang terpusat, besar, kekuatan 200, 300, 400, 500 orang, maupun kekuatan yang hanya 5-10 orang. Ya, ini memang terpencar di 15 kecamatan, sehingga tentu saja membutuhkan strategi, tenaga, dan kekuatan yang ekstra dalam pendistribusian logistik. Ini mudah-mudahan ke depan seiring dengan berjalannya waktu semakin baik, dan semua masyarakat Kabupaten Cianjur, sekitar 60.000 lebih yang mengungsi ini semuanya bisa terlayani. Ya, mungkin ini bisa lebih banyak lagi nanti yang titik-titiknya ini. Jadi per sore ini baru kita bisa menemukan atau mengidentifikasi 110 titik, dan itu sudah kita data di masing-masing titik itu siapa namanya, umurnya berapa gitu ya. Ini sebagian contoh, ada ibu hamil 650 orang. Ada penyandang disabilitas 34 orang, pengungsi perempuan 21.071 orang. Itu antara lain. Tapi tentu saja data ini akan berkembang terus. Karena saya atau kami masih terus melaksanakan pendataan, dan ini bukan final ya. Kita langsung datangi, langsung data, rekan-rekan wartawan tahu kondisi medan seperti apa, cuaca seperti apa, ya. Tadi tim SAR ini bergerak lebih awal, ya. Nanti kalau mau tanya bagaimana mekanisme teknik dan prosedur pencarian, ini ada dari Basarnas, silakan ditanya. Tapi dengan bekerja lebih awal, lebih sinergi, alhamdulillah hari ini bisa mendapatkan 17 korban dalam keadaan meninggal dunia. Mungkin itu dari saya. Terima kasih rekan-rekan wartawan sekalian atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala BNPB. Yang dua poin utama yakni tadi angka korban meninggal dan yang masih dalam pencarian tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala BNPB. Kemudian juga satu hal lagi, kita sudah mulai melakukan survei data terpilah bekerjasama dengan Kementerian Perempuan dan Anak, juga didukung oleh UNFPA, sehingga kita sudah mulai memetakan berapa wanita, anak-anak, orang berkebutuhan khusus, sehingga mungkin nanti dalam beberapa hari ke depan distribusi bantuan logistik pun bisa lebih tepat dan terarah sekiranya kita bisa menyelesaikan survei ini dengan cepat. Terima kasih Bapak Kepala BNPB. Tadi dari Pak Sekda menyampaikan nanti akan ditanya jawab. Kepada Bapak Deputi Geofisika kami persilakan untuk menyampaikan hal-hal mungkin yang perlu kita perhatikan terkait dengan fenomena alam dalam beberapa hari ke depan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih moderator. Yang terhormat Pak Kepala BNPB. Mohon maaf nih terlambat, tadi kami ke lapangan Pak, mengecek kesiapan teman-teman yang untuk relokasi itu Pak. Dan juga kami ke lapangan melihat patahan-patahan yang lebih lengkap lagi. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas waktu beri kepada saya. Sampai pada jam 17 barusan, gempa susulan sampai hari ini adalah 248 gempa. Terbesar magnitudenya adalah 4,2 dan terkecil 1,2. Dan ini alhamdulillah terus menurun walaupun 1-2 kali dirasakan gempa, tapi tidak membahayakan. Tetapi kalau rumah-rumah yang sudah tidak layak huni sebaiknya juga harus keluar dari rumah. Kemudian Bapak-Ibu sekalian kami sampaikan, ini kondisi cuaca kita sampai besok pun juga seperti ini. Jadi mohon dapat menjadi perhatian kita. Nanti informasi cuaca bisa dilihat langsung di monitor kita di sana. Juga ada, kalau Bapak Ibu ingin menanyakan secara detail, nanti bisa ke tempat dashboard kita di sana, kita diskusi dengan teman-teman yang ada di sana. Sehingga nanti
dengan prediksi cuaca ini kita update setiap beberapa jam, kita update 3 jam, kita update 2 jam, kita update terus sehingga nanti informasi bisa real time di sana bisa kita lihat. Dan perkembangan gempa juga sekaligus real time di sana bisa kita lihat sehingga teman-teman wartawan apabila setiap saat menanyakan informasi ada di sana semua dan petugas kita juga standby dan kami untuk sementara juga standby di sini. Saya pikir dari saya cukup sekian dan terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bapak Deputi Geofisika. Mungkin dari Pak Joshua mungkin nanti kita berkembang jika ada pertanyaan terkait nanti teknis dan teknologis temuan. Baik, untuk menghemat waktu supaya nanti ada diskusi yang lebih cukup untuk menampung akomodasi teman-teman, saya persilakan. Oke, dari paling kiri dulu. Pak, saya Riksan dari Changer Express. Saya mau tanya sama BNPB atau SAR. Dari 17 korban yang ditemukan, apakah terdapat guru-guru TK yang kemarin infokan itu? Yang kedua untuk BMKG, soal bencana ikutan Pak. Kemarin Ibu Dwi bilang waspada untuk rontokan di lereng-lereng yang masuk ke sungai. Apakah sudah ada peninjauan dan dilakukan aksi untuk mencegah hal itu terjadi? Pasalnya kan sekarang udah mulai hujan terus, takutnya nanti ada bencana ikutan yang ditakutkan tuh Pak. Terima kasih. Izin menjawab terkait laporan yang juga berseliweran di media sosial ya, terkait guru TK, kita tidak sebutkan sekolahnya, itu sudah kita dapatkan. Hari ini diantaranya yang di antara 9 korban yang ditemukan. Namun yang baru bisa diidentifikasi hanya 6. Kita tunggu lagi proses identifikasinya. Dan kami berharap terkait pesan atau pesan berantai di WA atau di Instagram atau di apapun, mohon berhenti di kita saja. Jangan di-share kembali, karena korban ini sudah kita temukan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Seperti yang disampaikan pimpinan kami kemarin, bahwa gempa kita, susulan itu kecil sebenarnya. Tapi karena ada persoalan curah hujan yang terus turun, sehingga menyebabkan tanah semakin gembur. Sehingga ada goyangan sedikit, pasti tidak akan tertrigger untuk turun. Nah, untuk itu kami tentu saja memberikan informasi cuaca real time ini. Teman-teman di lapangan tentu saja sudah mengantisipasi ya dari Basarnas. Pada saat evakuasi pun beliau juga sudah memperhatikan cuacanya. Sehingga antisipasinya seperti itu. Kalau BMKG actionnya ya memberikan informasi secepatnya kepada tim teman-teman yang ada di lapangan. Seperti itu, Mas. Tapi kalau BMKG action ngurangi hujan katanya sekarang kok belum dilakukan. Gitu ya. Tapi ini sebenarnya hujannya nggak terlalu besar, hanya memang agak lama. Sehingga dia juga perlu diwaspadai. Masa besok pun insya Allah juga masih seperti ini. Begitu ya. Makasih. Baik, terima kasih. Saya kira cukup clear terkait dengan asal korban yang sudah tadi dijelaskan secara jelas oleh Basarnas, sehingga kita sepakat bersama mungkin untuk ada hal-hal yang terkait dengan pesan berantai kita stop hanya di kita dan kita tidak teruskan untuk selanjutnya karena ini sudah ditemukan. Baik, selanjutnya silakan. Saya Esa dari iNews. Untuk bertanya mungkin bagian Basarnas, Pak, ingin tanya, sebenarnya selain curah hujan yang akhir-akhir ini jadi kendala, apalagi yang menjadi kendala? Mengingat memang beberapa di media dari masyarakat ini pun harus turun tangan seperti mencangkul untuk menemukan jenazah-jenazah yang belum ditemukan. Terima kasih. Baik, kami luruskan, itu bukan masyarakat biasa, tapi itu adalah potensi SAR. Potensi SAR adalah binaan Basarnas yang kita latih untuk berkompetensi memiliki keterampilan dalam mencari dan menolong korban. Begitu. Terus terkait hambatannya ya. Terkait hambatan memang tadi terjadi curah hujan, lalu kita menggunakan Alkon yang mana jarak sumber airnya itu 200 meter. Tapi puji syukur alat tersebut sudah terpenuhi, akhirnya bisa mengikis di mana titik-titik yang diduga korban tertimbun. Dan memang masih ada, kita akui, masyarakat yang masuk, tapi tidak ikut mencangkul.
itu bisa kita bedakan masyarakat dengan potensi SAR. Karena kami pun menerapkan safety officer, yaitu tugasnya untuk memantau keamanan di lokasi pencarian. Dikarenakan juga info dari Badan Geologi juga ada beberapa retakan. Ini sangat kami perhatikan bila mana terjadi longsor susulan tidak memakan korban. Gitu. Baik, mohon izin nambahkan Masnya tadi. Jadi antisipasi apa yang disampaikan BMKG untuk mengurangi keresahan masyarakat terkait dengan perkembangan cuaca dan gempa. Saat ini kami hari ini pun kita bersama Kemensos dan BNPB juga sosialisasi ke beberapa tempat. Ini tercatat sampai hari ini tercatat sekitar 12 lokasi yang sudah kita sosialisasikan bagaimana masyarakat apabila terjadi gempa susulan dan sebagainya. Kemudian kalau lereng-lereng harus bagaimana, ini sudah kita sampaikan pada masyarakat di pos-pos pengungsian. Seperti itu. Nah, ini sudah kita berjalan terus, karena apa? Sekarang lagi banyak beredar hoak-hoak, seolah-olah akan terjadi gempa di sini pada jam berapa, ini lagi berkembang. Sehingga ini tolong nanti kalau ada seperti sampaikan dari tim Basarnas atau Pak Kepala BNPB tadi, kalau ada isu akan terjadi gempa yang lebih besar dan sebagainya, cukup di kita saja, nggak usah kita share. Bahkan sudah ada suara-suara pakai suara gitu menyampaikan hoak gitu. Tolong teman-teman sampai di kita, jangan diteruskan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hakim Pak dari Harian Pagi Radar Cianjur, ingin bertanya Pak ke Bapak Deputi Geofisika. Pak, gempa yang terjadi saat ini di Kabupaten Cianjur, apakah sudah bisa dipastikan memang merupakan sesar Cimandiri dan juga secara pastinya, oh sudah, oh siap. Nah, yang terakhir, apakah bisa merembet ke sesar lain ya Pak? Gitu Pak. Selamat sore, saya Bagus dari Antara. Izin bertanya kepada Bapak Kepala BNPB dan BMKG terkait gempa yang terjadi tadi malam, Pak. Apakah ada laporan kerusakan yang baru di beberapa daerah gitu, dan juga kepada BMKG kan yang kemarin diprediksi gempa akan semakin melemah, tapi tadi malam cukup kuat gitu, Pak. Nah, barangkali ada penjelasannya. Terima kasih. Mungkin ada yang tadinya memang sudah rusak, digoyang lagi ada yang rusak gitu, tapi tidak menambah jumlahnya dan tidak menambah korban, sehingga tetap yang seperti saya sampaikan bahwa memang kita laksanakan asesmen terus, pendataan terus, ini tim lagi turun terus di jalan, dalam nanti pada suatu titik setelah tanggap darurat itu selesai, baru bisa jelas lah itu, berapa sih rumah yang rusak berat itu. Berapa yang rusak sedang, berapa yang rusak ringan. Ini yang sedang kita kejar terus supaya tidak lama-lama begitu. Tadi malam memang 4,1 ya. Mudah-mudahan tidak terlalu berpengaruh lah gitu. Tapi ini untuk lebih jelasnya coba Pak Suko mungkin ini ahlinya nih. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Kepala dan teman-teman pertanyaannya. Jadi seperti secara teoritis setiap terjadi gempa besar itu akan terjadi gempa susulan. Gempa susulan itu tentu bervariasi, ada yang lebih besar, lebih kecil, tetapi kecenderungan itu akan terus mengecil. Tapi perlu diasumsikan bahwa tidak terjadi gempa, tetap ada gempa, tapi kecil. Bagaimana pengaruh terhadap bangunan? Nah, bangunan-bangunan sudah rusak tentu saja akan tertrigger, tetapi ya tidak separah yang kita bayangkan, gitu ya. Sehingga seperti disampaikan Pak Kepala BNPB tadi, tidak ada penambahan kerugian dan sebagainya, karena memang bangunan sudah rusak, kena getar sedikit juga rusak gitu ya. Sehingga ini yang penting adalah bagaimana kita bersama menyadarkan para masyarakat, maka kita sosialisasi terus agar masyarakat tidak panik. Apa yang sudah diupayakan teman BNPB yang luar biasa tadi juga kita dukung sama-sama para wartawan, sehingga benar masyarakat kita tenang dalam menghadapi bencana ini dalam keadaan yang betul-betul dia sadar bahwa ini bencana dan kita lakukan bersama untuk lebih baik lagi ke depan kita. Ada penemuan 17 jenazah ya Pak hari ini total. Izin Pak Joshua minta tolong dijelaskan memulai proses evakuasinya pukul berapa, terus perencanaannya apa, agendanya apa, kemudian cek saat menemukan satu persatu jenazah itu prosesnya seperti apa Pak. Kami ingin mendengarkan kisahnya hingga akhirnya ada keputusan kalau tidak salah menghentikan juga Pak karena cuaca Pak ya. Itu aja Pak, terima kasih.
Baik, terima kasih. Kami jawab. Kita hari ini memang bergerak lebih cepat. Jam 5:30 sudah langsung start. Karena memang kemarin kita sudah memarking beberapa titik duga. Karena kita melihat ada tanda-tanda, salah satunya tadi mobil guru TK itu kita dapatkan, tapi kita evakuasinya adalah baru bisa tadi pagi hingga sore. Itu yang pertama. Lalu kita menggunakan sistem rooster di mana ada pergantian shift, pergantian tim, agar daya dukung itu tenaganya baru. Karena sebenarnya lebih banyaknya adalah menggunakan manual. Alat berat tidak bisa masuk ke titik yang ada korban tersebut karena tanahnya masih labil. Tidak ada pijakan akan membahayakan alat berat. Makanya kita manual. Kita pakai manual, kita pakai alkon, pakai cangkul, pakai gancu, seperti itu. Dan juga setelah para potensi SAR dan tim SAR gabungan lainnya telah mendapatkan korban, setelah masuk ke posko itu sebelumnya harus ada dekontaminasi. Karena untuk steril dan juga menjaga kesehatan bersama. Tadi jam 16.00 masih ada melakukan pencarian dan selanjutnya melakukan pemantauan. Oke, izin Pak, saya Doni dari Mongabai. Tadi saya ke lokasi Pak, beberapa yang ada yang terakhir ditemukan salah satu anak gitu yang tertimbun. Nah, soal struktur bangunan, kalau dari kacamata Basarnas atau dari pihak terkait, apakah struktur bangunan masyarakat ini memang minim sekali nggak sih? Maksudnya dari tiang-tiang mereka apakah sudah benar sudah ideal untuk jadikan hunian gitu? Karena banyak yang rubuh dan rusak berat gitu. Demikian, terima kasih. Pak moderator aja, ini kebetulan sekolahnya di Jepang nih, mungkin coba bisa menyampaikan bangunannya supaya lebih jelas nih. Silakan. Mohon izin Bapak Kepala. Ya, memang kerentanan utama kita itu setiap kali kejadian gempa kita pasti biasanya kita berprinsip build back better-nya itu ke depan kita harus membangun bangunan tahan gempa. Padahal kerentanan nyatanya adalah bangunan yang sudah terbangun. Jadi kalau kita misalkan 270 juta jiwa dalam satu KK itu misalkan 5 anggota keluarga, ada sekitar 50 juta rumah di Indonesia yang kita belum bisa pastikan apakah itu tahan gempa atau tidak. Jadi ke depan Bapak Kepala BNPB juga sudah memberikan arahan bahwa yang harus kita dahulukan untuk penguatannya adalah bangunan yang sudah ada ini. Karena kalau kita bicara setelah gempa, pasti kita akan membangun bangunan tahan gempa, itu sudah prasyarat. Tetapi kita harus mulai membenahi setidaknya 50 juta bangunan masyarakat yang kita pastikan mungkin itu belum tahan gempa. Karena di Indonesia belum ada prakteknya, kadang-kadang kita membangun rumah oleh tukang sebelah rumah, bahkan mungkin di desa-desa oleh pemilik rumah sendiri. Dan kita lihat kalau teman-teman media datang ke lokasi, memang struktur itu tidak ada tulangan dan lain-lain. Di BNPB juga Bapak Kepala sudah mulai menyarankan kita untuk merintis dan mengumpulkan hasil-hasil riset-riset terapan yang bisa kita replikasi, nanti bisa kita uji cobakan di masyarakat. Karena ketika penguatan, tentu saja biaya tidak boleh lebih dari biaya membangun rumah itu sendiri. Karena kalau misalkan masyarakat kecil, biaya membangun rumahnya 25 juta, tetapi penguatannya 20 juta pasti nggak akan jalan. Jadi kita mencoba bagaimana biayanya serendah mungkin dan bisa dilakukan oleh masyarakat itu. Dan kita sudah punya beberapa metode yang nanti akan kita sampaikan pada kesempatan berikutnya. Jadi Kementerian PUPR sudah juga punya desain rumah tahan gempa. Nah itu nanti akan dibangun saat sudah ditentukan lahan relokasi. Nanti dari BMKG akan menentukan ini daerah merah nih nggak bisa lagi dibangun di situ. Dengan rekomendasi dari BMKG maka Pak Bupati akan mencari lahan baru. Setelah lahannya ada, beres, tidak ada lagi masalah sengketa tanah, itu langsung dibersihkan. Saat itu juga dibangun oleh Kementerian PUPR menggunakan konsep rumah tahan gempa.
Nah, yang lain yang tidak harus digeser, itu juga nanti tiap kecamatan akan diberikan contoh rumah tahan gempanya. Dilihat masing-masing oleh masyarakat. Kalau masyarakat tidak mempunyai sumber daya yang baru, yang hanya tergantung kebutuhan pemerintah, ya sebaiknya dibangun sesuai dengan contoh yang diberikan. Tetapi kalau sebagian masyarakat punya kemampuan lebih, mungkin punya tabungan ya, atau ada keluarganya yang mau bantu, ingin rumah yang lebih besar, lebih leluasa, ya silakan, tetapi tetap diberikan pendampingan agar dalam membangun sudah menerapkan konsep-konsep rumah tahan gempa. Ini siklusnya gempanya kan 20 tahunan. Jadi kalau anak-anak sekarang umur 10-15 tahun yang kena gempa, ya tidak minta. Bisa-bisa nanti 20 tahun yang akan datang, kalau ada gempa di tempat yang sama, dia bisa 2 kali kenanya gitu. Nah, ini yang kita laksanakan ya. Dan memang rekan-rekan wartawan tahu Jawa Barat ini banyak juga yang membuat rumah tidak pakai struktur besi gitu. Hanya bata merah disambung sampai ke atas. Bahkan lihat beberapa rumah ada kayu gitu atau anyaman bambu, habis itu diteplok sama adukan, kan banyak itu. Nah, sehingga pada saat kena goyangan 5,6 tapi dangkal ya, di darat lagi, ya tentu saja akibatnya cukup masif seperti yang terjadi di Kabupaten Cianjur ini. Gitu ya. Oke, selamat sore Pak. Saya Albi dari CNN Indonesia. Izin bertanya mungkin sama Kepala BNPB Bapak Suharyanto Pak. Saya mau mengkonfirmasi Pak, kan kalau kemarin data terakhir korban yang dinyatakan meninggal dunia 272, dan kalau misalnya hari ini ditemukan 17 itu artinya kan 289. Tadi katakan Bapak itu 310. Nah, selisihnya itu dari mana Pak? Dan untuk rencana besok dengan mulai berkurangnya jumlah korban hilang yang akan dicari, apakah worksite yang akan dituju untuk fokus pencarian akan berkurang juga atau masih sama? Nah, untuk yang ketiga mungkin dengan Bapak Suko. Oh, dua dulu ya. Oke, Masnya kemarin ikut ke sini nggak? Kemarin Pak. Kemarin ikut konferensi pers nggak? Di atas saya Pak. Oh, makanya nggak tahu. Jadi gini, kemarin itu 272. Yang hilang 39. 39 itu kemarin saya katakan 7 warga yang melintas. 32 warga Cugenang. Ternyata Pak Joshua nyari, bukan dapat 7 yang pelintas itu, 9. Ya memang makanya himbauannya, ya kita kan nggak ngerti nih yang pelintas nih, identitasnya nggak jelas nih. Khawatir masih ada gitu loh. Tapi yang sudah jelas ini 32. Yang orang-orangnya namanya sudah ada, si A, si B, si C, si D, si E. Nah berarti kan yang 7 jadi 9. Nah yang 32 baru ketemu 8. Jadi sekarang masih hilang 24. Akhirnya karena harusnya 289, apa tadi? Berarti nambah menjadi 310. Gitu ya? Jelas ya? Nah, semua. Soal ini, apa namanya, rencana besok karena jumlah korban hilangnya sudah berkurang, apakah worksite fokus pencarian juga berkurang atau masih di lokasi yang sama Pak? Kalau info tadi pagi saya dapat sekitar 3 worksite ya Pak ya? Ya nanti dijelaskan Pak Joshua ya, tapi saya sebagai koordinator penanggung jawab tanggap darurat ini, prinsipnya sampai dengan orang terakhir tidak ada penurunan apapun, kekuatan, semangat, sarana prasarana ya. Ingat kita sebagai bangsa ini keselamatan rakyat menjadi hukum tertinggi, itu yang kita pegang ya. Jadi jangan berpikir udah tinggal 1, apalagi sudah 10 hari pasti juga sudah meninggal, nggak ada. Kita cari semaksimal mungkin supaya semuanya betul-betul bisa kita temukan. Nah sekarang jelasnya Pak Joshua teknisnya, silakan Pak Joshua.
Untuk worksite tetap, dan kita akan memaksimalkan. Ditambah lagi kita menunggu bila mana memang ada laporan-laporan baru yang di Warung Sinta. Dan ada suatu kendala juga terkait banyaknya pelintas yang saat ini ya. Sekarang lalu lintas sudah bisa ya. Nah, banyak orang yang berhenti di situ. Itu kami harapkan, apalagi besok akhir pekan, kami berkoordinasi juga dengan kepolisian untuk menertibkan dan juga mungkin ditaruh polis lain agar tidak ada yang berhenti di daerah khususnya yang Warung Sinta itu. Untuk worksite itu tetap dan kita akan memaksimalkan khususnya di Cijedil dan juga Warung Sinta. Dan satu lagi Kampung Cicadas. Ya. Sudah ada, terus lanjut ke bawah. SEAB pada tahapan perencanaan dan implementasi bisa kita berikan di posko, ada puskris di depan. Lanjut. Pencegatan sudah juga. Sertifikasi para tukang, oke, nanti kita akan sampaikan ke PUPR, kita akan coba mulai inisiasi itu. Setengah kokoh pasca Cianjur, nanti kita akan berjalan assessment. Lanjut. Oke, saya kira cukup. Dari teman-teman mungkin masih satu putaran lagi saya buka. Silakan. Selamat sore, saya Albi dari CNN Indonesia. Izin bertanya dengan Pak Suko dari BMKG, Pak. Melanjutkan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Suwaryanto sebelumnya tentang relokasi gitu, Pak. Nah, kita mau tahu, Pak, lokasi ideal pembangunan ulang rumah-rumah warga yang nantinya akan dibangun secara jarak dari epicenter titik gempa paling jauh atau minimum berapa sih, Pak? Kira-kira jarak paling amannya gitu. Terima kasih. Ya, sebenarnya gini Mas, kita belum menemukan berapa jauh jarak, karena gempa itu bisa terjadi di mana-mana di sekitar situ. Jadi kalau saya letakkan di sini, bisa aja gempanya besok agak sana. Bisa, jadi kita tidak bisa persis di mana. Tetapi atas arahan kemarin dari Kepala BNPB dan Pak Bupati dan sebagainya, hari ini BMKG telah survei Bapak. Mudah-mudahan ini sudah hasilnya. Yang diinginkan oleh Pak Bupati dan Kepala BNPB di mana diarahkan tempat lokasi tertentu sudah kita survei hari ini. Mudah-mudahan kalau selesai hari ini karena hujan ya mungkin bisa selesai besok atau 2-3 hari insya Allah selesai. Apakah itu layak atau tidak akan kita umumkan berikutnya melalui pimpinan tentu saja. Seperti itu ya. Jelas sudah dipersiapkan oleh pemerintah daerah dan kami mendukung. Tentu dengan instansi lain. Terima kasih. Tentang masih pendistribusian Pak, mungkin dari Bapak Pak Cecep boleh disampaikan sedikit. Ini apakah masih sistemnya dari perangkat desa? Karena kan tadi dari Komisi 8 sempat datang ya Pak untuk evaluasi apakah memang masih dari warga ini harus lapor dulu, dari desa harus lapor dulu, karena kan terbilang cukup lama ya Pak, sementara warga masih membutuhkan, langsung pengen butuh bantuan, kurang lebih kayak gitu. Terima kasih Mbak. Jadi memang persoalan distribusi logistik itu menjadi persoalan yang memang sampai saat ini belum terselesaikan secara tuntas ya Mbak ya. Jadi protapnya sudah jelas. Jadi untuk bagaimana kita mengatur bahwa distribusi logistik ini bisa merata dan bisa menjangkau semua korban yang ada di Cianjur yang terkena gempa ini. Tetapi masalahnya kita berhadapan dengan manusia Mbak. Jadi tidak sabar, kemudian juga butuh kebutuhan makanan, jadi ada yang langsung datang ke gudang-gudang sehingga ada sedikit perselisihan atau ketidaksepahaman, dan tapi prinsipnya kita tetap menganut kepada bahwa segala permohonan bantuan dari pihak masyarakat itu ditempuh melalui jalur yang sudah disepakati.
Nah, sekarang juga bantuan itu semakin banyak dari berbagai pihak, alhamdulillah. Nah, ini kan ada persoalan penumpukan di gudang, sehingga tadi kami berkonsultasi dengan pihak PNBB untuk dapat dipertimbangkan bantuan itu langsung ke kecamatan, asal terdaftar dan nanti tim yang menerima di sana itu juga distribusinya dapat dipertanggungjawabkan, sehingga ini bisa diharapkan bisa mengurangi masalah-masalah yang ada di tingkat kabupaten. Kan seperti itu, Mbak. Mungkin tambahkan sedikit ya, apa yang disampaikan Pak Sekda. Jadi prinsip dari aparat desa ke kecamatan terus ke posko utama ini tetap masih valid, Mbak, karena yang paling ngerti masyarakatnya itu kami yakin adalah para kepala desa lah, dibantu RT-nya, RW-nya, Babinsanya, Babin Kaptipmas. Kemudian untuk cross check di masing-masing titik pengungsian itu juga ada petugas-petugas yang ngecek dari pusat itu. Di tenda-tenda itu ada yang dituakan, ada pemimpinnya di setiap tenda itu. Nah, ini pemimpin-pemimpinnya ini juga dibuat jaring komunikasi sehingga mereka ini yang paling paham terhadap kebutuhan teman-temannya, anak buahnya yang di tenda itu. Nah, ini juga jaring-jaring itu digunakan untuk memudahkan pendistribusian. Ya memang tidak mudah, 110 titik coba. Ya kan? Enggak sedikit itu. Nah, tadi yang apa disampaikan Pak Sekda, bantuan banyak, ini juga menjadi pikiran kami nanti pada saat sudah terlalu banyak mungkin juga bisa ke kecamatan, sehingga desa rantai komandonya desa ke camat gitu. Nanti kita awasi juga di tingkat kecamatan. Nah, sebetulnya yang harus dipikirkan sebetulnya setelah ini. Ini biasanya gempa, bencana di mana-mana, awal-awal hari begini, itu masalah logistik itu nggak pernah kesulitan. Banyak bantuan. Tetapi kita lihat coba, nanti setelah 2 minggu, setelah 3 minggu, nah sudah banyak yang tidak seramai ini lagi, gitu ya. Nah, ini kita yang harus berpikir itu. Padahal pengungsi itu tetap, ya kan? 60.000 itu tetap ini. Karena kan mendata dengan membangun rumahnya yang barunya butuh waktu, gitu. Nah, ini juga kita harus pikir. Cadangan di masa-masa nanti kan kita tidak bisa masyarakat tiap hari harus bantu kan, tidak. Tapi biasanya ada waktu-waktunya lah. Minggu pertama biasanya berduyun-duyun, berbondong-bondong ingin memberikan bantuan, tetapi pas minggu keempat nanti, minggu kelima, nah mungkin tinggal kita-kita yang terus melaksanakan pendampingan dan pengurusan kepada seluruh masyarakat terdampak. Begitu ya. Nah, rekan-rekan wartawan juga mohon mendampingi, mencari informasi yang berimbang. Kami juga senang kalau dapat informasi dari wartawan terkait ini kurang, di sana belum dapat makanan, itu tendanya masih tenda tidak layak. Itu kami gunakan untuk memperbaiki terus sistemnya itu. Pasti tidak sempurna karena butuh waktu gitu. Ya, jadi itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Kami kira cukup, kita sudah 46 menit, kita bisa selesai sebelum persiapan azan maghrib. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Kepala BNPB, Bapak Sekda, Bapak Deputi Geofisika, Bapak Perwakilan dari Basarnas. Saya kira informasi kita lengkap hari ini dan cukup detail. Kami mohon doa tentu saja dari rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Indonesia supaya besok pagi cuaca bisa lebih baik sehingga upaya pencarian dan penyelamatan bisa lebih optimal sesuai target tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala. Saya akhiri, akhirul kalam, bitaufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.